Saya percaya semua pasti luar biasa. Amin. Dan semangat selalu. Amin. Yes. Oke, hari ini kita mau belajar bagaimana firman Tuhan katakan ya bahwa kita akan saling sharing ya. Sharing ini tentang mujizat air menjadi anggur ini ya. Saya tunggu share dulu sebentar ya. Kita akan mulai, nanti kita akan ada tanya jawab ya. Nah, udah bisa dilihat nggak? Share-nya bisa dilihat? Bisa dilihat ya share-nya ya. Halo? Bisa, Om, bisa. Ya? Oke. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bagaimana mujizat terjadi yang dikatakan pertama kali pada waktu Yesus dia semasa mudanya itu untuk dia memulai pelayanannya. Dan itu terjadi di Kana. Pertama kali Yesus mengadakan mujizat. Ini seru ceritanya, ya. Jadi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ini, nanti kita boleh kaji sama-sama bahwa kita buka kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Coba kita renungkan dulu, kita baca ya. Kita baca dulu Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ini mujizat terjadi pada waktu di Kana. Air jadi anggur. Sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Masa airnya boleh dikatakan pada saat itu ya air sumur yang mereka biasa ambil untuk minum hari-harinya. Tapi kita bisa melihat kenapa bisa jadi mujizat. Makanya sebelum kita mau masuk dalam mengkaji firman Tuhan ini, yuk kita buka Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Untuk cepatnya saya akan bacakan ya. Bapak Ibu yang ada di sana masing-masing di rumah untuk baca simak firman Tuhan ini. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpannya anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini yang sesuatu mustahil bagi manusia. Tapi luar biasa bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Ya, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, coba kita lihat. Pesta berlangsung dengan meriah dan tamu banyak yang berdatangan. Dan pada saat itu, Ibu Yesus dipercayakan untuk dia mengawasin bagian konsumsi. Saya yakin ini ada kaitannya dengan orang yang menikah, ya, yang ada perkawinan ini. Saya yakin mungkin family atau saudara dekat atau pokoknya yang berkaitan berhubungan dengan family. Dan Ibu Yesus ini dipercayakan. Tapi tiba-tiba Ibu Yesus dikejutkan bahwa pelayan-pelayan katakan, wah, anggur habis, tamu makin banyak yang datang. Bagaimana Ibu Yesus? Di situ Ibu Yesus juga ikut bingung sebenarnya. Karena apa? Dia sebagai bertanggung jawab untuk konsumsi. Bagaimana tidak bingung? Apalagi tradisi orang Israel saat itu, kalau namanya pesta pernikahan, itu anggur yang diutamakan. Kalau tidak ada anggur, artinya orang ini orang tidak terpandang. Jadi mereka mengunggulkan anggurnya. Dan anggurnya itu habis. Bagaimana nanti malu? Kalau makanan ya sedikit kurang nggak jadi masalah, tapi anggur yang diutamakan. Nah, akhirnya Ibu Yesus ini memohon dan berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur, Yesus, bagaimana nih? Tapi saat itu, apa yang dapat jawabannya dari Tuhan Yesus? Dikatakan tadi apa? Saatku belum tiba. Waduh. Artinya pesta waktu itu pasti akan alami masalah, bukan? Paling tidak nanti jadi bisa malu nih. Tapi sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, ini cerita ini diperumpamakan di dalam kehidupan kita juga. Ya, seringkali di kehidupan kita ini, baik dalam kehidupan hari-hari kita atau dalam rumah tangga, ya, penuh tantangan. Ya, kehidupan hari-hari kita kadang-kadang kita ada masalah. Masa-masa sukar itu pasti ada. Saya mau tanya, kalau ada nggak di antara kita ini yang tidak pernah merasakan kesulitan atau sukar? Ada nggak? Kalau ada, boleh angkat tangan. Ada nggak yang hidupnya selalu senang, mulus, selalu ada terus sampai hari ini? Saya percaya tidak ada, bukan? Ya. Nah, ini pun digambarkan dalam kehidupan kita seperti pada saat itu Ibu Yesus mengalami satu kesulitan. Hanya bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah. Nah, ini gambar sebelah kanan nih. Ini gambar tentang ini di perkawinan di Kana, Kapernaum, ya. Perkawinan di Kana ini. Gereja perkawinan di Kana di sana. Dan saya pernah di sini dengan istri saya didoakan kembali, diteguhkan kembali pernikahan saya. Nah, ini tempatnya nih. Ya. Waktu jalan-jalan ke Israel. Siapa tahu nanti ada yang mau jalan-jalan ke Israel, ayo nanti kita pergi ya. Nah, sahabatku, jadi problem ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apa problemmu? Hidup ini banyak masalah. Bagaimana sikap kita menghadapinya? Seringkali banyak orang kalau di dalam Tuhan, pasti dia ada satu kekuatan ekstra. Ada kekuatan yang khusus. Bahkan mengalami sesuatu mujizat demi mujizat. Tapi sebaliknya, kalau di dalam orang lain yang tidak percaya pada Tuhan, seperti berat hidupnya. Berat masalahnya. Bertubi-tubi makin hari selalu ada saja masalah. Nggak ada habis-habisnya. Sepertinya itu masalah berseri. Kalau baca Kopingho berseri enak.
Ya, kalau yang tahu cerita Koping Ho, buku silat itu zaman dulu. Ya, tapi kalau umpamanya masalah berseri, aduh amit-amit, betul nggak? Ya, siapa yang mau? Nah, sahabatku, Ibu Yesus pada saat alami problem, sepertinya jalan buntu. Kenapa dikatakan seperti jalan buntu yang dihadapkan? Karena pada waktu untuk dia beli anggur ke kota sudah tidak mungkin. Pada saat itu sudah mulai malam. Bahkan ini kan di kampung. Kalau ke Yerusalem, ke kota, itu tidak mungkin lagi untuk beli anggur. Kalau kembali juga sudah telat. Karena mereka tidak ada mobil pada saat itu, hanya keledai. Dari desa ke kota itu berjam-jam. Jadi di situ Ibu Yesus merasakan, aduh, pertolongan manusia tidak mungkin lagi. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus minta tolong. Ya, kata Yesus pada saat itu mengagetkan lagi. Dikatakan apa? Waktuku belum tiba. Waduh, bagaimana coba bayangkan. Ketika kita ada masalah, kita berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak jawab. Bahkan kalau ada suara berkata, waktuku belum tiba. Atau aku belum bisa menolong kamu. Bagaimana tuh kalau sampai terjadi begitu? Sepertinya tidak ada harapan. No hope. Tidak ada harapan. Tapi yang luar biasa, Ibu Yesus ini boleh menjadi contoh teladan yang baik buat kita malam hari ini. Ya, bahwa pada saat itu Ibu Yesus apa yang dilakukan Ibu Yesus? Dia tetap memohon kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mencari jalan keluar karena dia tahu kalau secara minta bantuan manusia sudah tidak mungkin lagi. Hanya di situ satu yang bisa menolongnya. Dia yakin bahwa Yesus ada di situ juga dengan murid-murid. Makanya Ibu Yesus yang pertama tindakannya adalah memohon kepada Tuhan Yesus. Yesus, anggur habis. Kira-kira kalau dia boleh berkata, tolong Yesus bagaimana nih? Ya, tolong ini pernikahan ini supaya jangan sampai malu. Setidak-tidaknya Yesus memohon kepada Tuhan Yesus. Ibu Yesus memohon kepada Yesus. Terus, ketika Tuhan Yesus berkata, waktuku belum tiba. Artinya kalau kita berdoa, Tuhan tidak menjawab. Apa yang kita lakukan? Ibu Yesus dia lakukan apa? Imannya tidak goyah. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menaruh harapnya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Iman yang menaruh harap pada Tuhan Yesus. Itu mendatangkan mujizat. Ketiga, ketika dia sudah berkata begitu, Tuhan Yesus berkata begitu, tapi Ibu Yesus tidak goyah imannya, malahan ketiga, dia mengajak pelayan pesta, berkata, pelayan, kalau nanti itu Tuhan Yesus itu berkata, turutin ya, jangan sampai tidak. Coba bayangkan. Padahal Yesus sudah ngomong tidak bisa lagi menolong. Karena waktuku belum tiba. Tapi kita bisa lihat bagaimana iman dari Ibu Yesus ini. Imannya tidak goyah. Dia menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan dia ambil sikap positif. Artinya sikap positifnya begini. Ibu Yesus, dia saat itu tidak ragu, tidak bimbang. Bahkan dia berkata kepada pelayan pesta, pelayan, kalau nanti Tuhan Yesus ini berkata apapun, kamu harus turutin. Jangan sampai tidak. Karena Ibu Yesus juga sebagai penanggung jawab, pasti pelayan pesta itu ikut menurut akan perkataannya. Terus yang keempat, setelah itu, buktinya supaya mujizat ini boleh terjadi, pelayan pesta ini mematuhi. Yang anehnya,
Yesus berkata apa? Cedoklah air itu, masukkanlah ke buyung, ya, tuanglah ke tempayan. Coba air sumur, jelas-jelas air sumur. Tapi pelayan pesta ini ingat perkataan Ibu Yesus bahwa saya dipesankan harus turuti perkataan Yesus. Tetapi secara akal manusia aneh nih. Masa ada orang ya kekurangan anggur suruh kasih air sumur? Coba bayangkan. Paling tidak bertanya-tanyalah nih pelayan pesta. Tapi dia mematuhi perintah perkataan dari Ibu Yesus. Artinya, itu ada sesuatu unity, satu teamwork. Pokoknya apapun yang terjadi, dia tidak mau tahu. Pokoknya apa yang dia harus patuh, dia patuhi. Demikian juga hari-hari dalam kehidupan kita. Kadang-kadang firman Tuhan berkata, ketika kita berdoa memohon, tapi perkataan firman ya harus menaruh harap pada Tuhan. Jangan ragu. Padahal belum terjadi mukjizat. Tapi kita harus ada tindakan iman. Makanya saat itu kita lihat terjadilah sesuatu mukjizat. Nah, kira-kira cerita pernikahan ini di Kana ini pasti banyakkan sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu apalagi yang sudah rajin ke gereja, yang sudah baca firman Tuhan, pasti sering mendengar ini cerita. Ya, pasti paham ya bahwa akhirnya mukjizat terjadi. Air menjadi anggur. Nah, sekarang saya mau menanya kepada sahabat semua yang ada di sini untuk berinteraksi ya. Saya melontarkan 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan ini adalah kenapa Yesus berkata waktuku belum tiba? Tolong dicatat ya. Tolong dicatat. Kenapa Yesus berkata waktuku belum tiba? Ya. Kedua, kenapa Ibu Yesus tetap andalkan Tuhan Yesus? Ketiga, kapan terjadinya mukjizat air jadi anggur? Keempat, bagaimana pengalaman Anda? Pernahkah alami mukjizat? Nah, jadi sekarang saya hanya singkat saja firman Tuhan ini, sebab pasti banyak yang sudah seringkali membaca ini dan sudah mengerti, paling tidak ya, bahwa firman Tuhan ini ada keajaiban yang mustahil bagi manusia. Padahal yang luar biasanya, Ibu Yesus itu, ya, dia atas pengakuan firman Tuhan ini, Yesus itu baru pertama kali mengadakan mukjizat. Tapi Ibu Yesus percaya hari itu Tuhan Yesus pasti bisa menolongnya. Di situ saya melihat bagaimana sikap Ibu Yesus luar biasa. Maka itu saya mau mengajak teman-teman yang ada di ini, di Zoom ini, untuk ayo sharing. Sharing kira-kira apa nih? Ya, bahwa pertanyaan ini tolong dicatat kalau bisa, tolong dicatat ya. Kenapa Yesus berkata, waktuku belum tiba? Nah, ya. Apa maksudnya? Ya, masing-masing ada pendapat. Saya percaya ada pendapat. Kedua, kenapa Ibu Yesus tetap andalkan Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus bilang waktuku belum tiba. Gitu. Ya. Nah, ketiga, kapan terjadinya mukjizat? Pada saat air yang jelas-jelas diperintahkan, ya, ini lihat gambarnya tuh.
Yang dia masukin itu udah air sumur yang jernih. Ya, jelas-jelas itu. Tapi pertanyaannya, kapan terjadinya mukjizat? Air jadi anggur. Nah, kalau yang keempat, ini pengalaman pribadi masing-masing. Bagaimana mengalami mukjizat ketika pada saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan? Apa yang kita lakukan? Ya. Nah, saya mau buka sharing ini untuk kita masing-masing untuk menanggapinya. Saya persilakan. Ayo silakan buka suaranya. Buka aja mic-nya. Mic-nya buka. Jadi siapa yang mau bicara langsung bersuara saja. Mic-nya dibuka ya. Ini jadi buat nambah wawasan kita, pandangan kita. Salah nggak jadi masalah. Ya, salah nggak jadi masalah. Nanti kita bisa luruskan gitu. Supaya apa? Kita mengerti. Kalau kita baca firman Tuhan, kita bisa mengerti. Apa nih maksudnya? Apa kelebihannya? Apa hebatnya ini? Ya, jangan kalau kita baca sampai habis doang udah. Yang penting kewajiban baca firman. Katanya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai habis, kalau bisa bolak-balik. Nah, tapi kalau umpamanya tidak mengerti maksud tujuannya apa? Ya, sayang. Makanya kita di sini sambil belajar. Kita sharing. Oke? Ayo, siapa yang mau lebih dahulu yang berikan? Coba-coba ya. Ya, Ibu Rusti. Nomor satu ya. Kenapa Yesus berkata waktuku belum tiba? Ya. Ya, karena memang selama ini dia selama 33 tahun itu dia belum pernah melakukan mujizat. Dia masih melakukan hal-hal kehidupan biasa gitu. Nah, itulah pertama kali dia melakukan mujizat. Ya. Gitu. Ya, jadi saya luruskan sedikit ya. Jadi pada saat Tuhan Yesus mulai melayani itu pas 30 tahun. 30 tahun. Jadi 3 tahun berjalan. Ya. Jadi selama dari 0 sampai 30 tahun itu tidak ada mujizat. Itu maksudnya ya. Oh iya. Saya luruskan sedikit ya. Iya. Sebab sejarahnya begitu. Nah, jadi Ibu Rusti menganggap bahwa karena waktu itu belum melihat mujizat terjadi. Betul ya? Betul. Nah, jadi Tuhan Yesus juga berkata, waktuku belum tiba itu karena kehendak Bapa belum mengizinkan. Belum gitu. Mengizinkan, iya. Oke. Siapa ada lagi yang lain? Di poin pertama, Yesus itu menguji hati-hati mereka yang apakah mereka percaya akan mujizat. Itu pendapat saya. Itu ya. Oke, Tessin anggapnya menguji ya. Kalau Ibu Rusti bilang karena belum ada mujizat selama 3 tahun ya. Belum pernah ya. Kalau jawab pertanyaan. Ya. Terus kalau Tessin bilang itu sedang menguji. Perkataan itu sedang menguji. Oke. Siapa lagi? Ayo. Poin kedua, Ibu Yesus udah pasti tahu karena sebelum Yesus lahir dia udah tahu itu dari malaikat. Dari Allah. Jadi Ibu Yesus sudah tahu siapakah Yesus itu, ya. Walaupun tadi Ibu Rusti bilang tidak ada tanda-tanda mujizat selama 30 tahun. Ya. Tapi Ibu Yesus yakin siapakah Yesus ini. Gitu ya. Karena dikandung dari Roh Kudus, dianggap. Ya. Jadi Ibu Rusti juga setuju ya bahwa itu ada sesuatu, bahwa Yesus itu sesuatu yang aneh, yang datangnya dari sorga ya, yang datangnya dari Allah ya. Oke. Siapa lagi? Ayo.
interaksi yang supaya makin mengerti firman kan makin lebih bagus. Poin ketiga, ketika kita yakin dan percaya atas doa kita, itu akan mujizat akan terjadi. Poin ketiga itu yakin, percaya gitu. Ketika kita yakin dan percaya untuk berdoa, maka mujizat akan terjadi. Oke, itu bisa saja. Tapi pertanyaannya ini, kapan terjadi mujizatnya? Itu pada saat cerita Tuhan Yesus. Ya? Pesta di Kana. Iya, pesta di Kana. Pesta di Kana, betul. Kejadian anggurnya habis. Anggur kan habis. Kan jelas-jelas itu air dimasukin dari buyung ke tempayan. Mujizat itu terjadi, Om, saat kita sudah sedang mengalami masalah. Tanpa kita mengalami masalah, mujizat kita tidak akan pernah melihat mujizat. Oke, itu Penjabarannya. Itu kalau konteksnya dalam kehidupan manusia ya. Oke, Rijal ya. Itu Ya, kalau ada masalah. Oke. Ya. Kalau teksit karena yakin percaya. Oke. ya. Terus siapa lagi? Ayo. Kalau poin 2, saya melihatnya di situ kan pertanyaan, kenapa Ibu Yesus tetap andalkan Tuhan Yesus itu di ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, jadi dia bilang, dia udah tahu seperti Pak Testin, tapi dia yakin, dia percaya Tuhan Yesus itu bisa. Makanya dia katakan itu kepada pelayan-pelayan itu. Nah, di ayat yang ketiganya, kapan terjadi mujizat itu di sini di ayat 7. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu yang penuh, itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ada action. Mujizat itu bisa terjadi pada saat kita ada action. Ada action ya. Ada Oke, Ibu Dewi bilang ada action. Percaya Ibu Yesus percaya Tuhan Yesus itu siapa? Dia Ibu Yesus tahu ya. Oke. Siapa lagi? Ini dong lagi dong. Kalau Rijal konteksnya antara ini ya, bahwa kalau ada masalah itu mujizat terjadi gitu ya. Tapi kalau di dalam cerita firman Tuhan ini kapan gitu ya? Kalau kita memang orang percaya, Mujizat itu terjadi apabila kita mengalami masalah dalam hidup kita, percaya, berdoa, memohon dan minta kepadanya. ya Dan itu dengan yakin bahwa dia itu kalau memang sudah tiba waktunya Tuhan Yesus, jangan khawatir bahwa bahkan kita sendiri akan terheran-heran apa yang Tuhan Yesus akan buat dalam hidup kita. Mungkin kita dalam masalah, dalam pencobaan, minta saja kepada Tuhan pertolongan. Oke, Dan itu itu mujizat akan terjadi saat kita yakin dan percaya Yesus itu sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Oke. Itu interaksi ketika dalam kepribadian kita masing-masing ya. Seman yang dipertanyakan nomor 3 ini ceritanya kejadian Tuhan Yesus saat itu ya. Apakah itu waktu dikatakan nih mereka ambil air, ternyata kan masih air, ya kan? Gini Om, ya satu Om, ya. Saat kita taat, apapun yang diperintahkan beliau, seperti yang dilakukan oleh pelayan-pelayan. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan taat dan tunduk kepada perintah Yesus, kita akan melihat mujizat. Contoh, pelayan-pelayan itu disuruh mengisi tempayan dengan beberapa ciduk buyung. Ya. Dia lakukan. Saat dia melakukan mengisi tempayan itu dengan buyung, di situ mujizat terjadi. Sehingga saat diminumnya air tadi langsung rasanya jadi anggur, terasa anggur. Saat itu gitu. yang terjadi mujizat. Iya. Iya.
Oke. Jadi saat kita taat melakukan taat, perintahnya, ya. ya. Saat taat ya. Oke. Nah, Terus? itu kan karena Yesus masih ada di dunia ini. Nah, sekarang suara siapakah kita yang kita bisa dengar? Itu pertanyaannya. Apakah kamu masih percaya? Itu pertanyaannya. Dan saya mau kasih jawaban yang poin yang keempat ya, Om. Ya, oke. Waktu itu mata saya udah mulai buram, nggak kelihatan, udah kayak samar-samar gitu. Ya. Om juga pernah lihat saya pakai kacamata waktu di gereja kan? Iya. Saya bilang, saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau mata saya tuh ada cacat. Saya selalu berdoa gitu. Tiba-tiba kacamata saya jatuh di got. Itu saya nggak mau ambil. Berarti Tuhan udah jawab doa saya. Itu saya percaya. Sampai sekarang saya nggak pakai kacamata. Itu poin. Haleluya, haleluya. Iman itu iman yang patuh ya. Yakin bahwa Tuhan sudah jamah. Nah, itu pengalaman. Nah, bagus itu. Pengalaman. Ayo, siapa lagi? Lilis nih. Oke. Saya dapatnya nomor 4. Dapatnya nomor 4. Bagaimana pengalaman Anda pernahkah alami mujizat? Iya. Mujizatnya mau banyak. Apa tuh mujizatnya? Ayo, bagi-bagi. Waktu misi nggak bisa ngomong, minta didoain, Tuhan sembuhkan misi. Satu. Kedua, mama saya jatuh. Jatuh, kepalanya kan ada kayak berdarah terus dan ada benjolan. Iya. Ada letak. Tapi saya mau ajak mama saya ke dokter, tapi mama saya tidak mau ke dokter. Saya tempelin pakai daun sili sama obat merah sama kecil. Saya adukin kepala mama saya. Saya doa, Tuhan jamah sembuhkan mama saya. Tapi mama saya sampai sekarang udah sembuh. Amin. Itu yang mujizatnya. Oh gitu ya. Jadi percaya banget sama Tuhan Yesus ya. Percaya banget ya. Pastilah. Pasti ada. Kalau kita percaya pasti. Amin. Jadi imannya tidak goyah ya. Percaya pasti ada mujizat. Oke. Amin. Haleluya. Nah ini dia kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ya, konteks dengan firman Tuhan. Ya. Oke. Siapa lagi? Saya, Pak. Tante Cendel. Oke, ayo. Kalau saya yang keempat, bagaimana pengalaman Anda pernahkah alamin mujizat? Kalau bagi saya, bisa terima Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus, saya bisa menjadi pengikut Kristus. Itu mujizat untuk saya. Oke. Jadi iman percaya lagi ya. Iman percaya mengerti keselamatan itu adanya di Tuhan Yesus. Ya. Dan biasanya umumnya orang susah untuk jadi percaya Tuhan Yesus. Apalagi latar belakang dari Konghucu atau Buddha ya atau agama lain ya kan. Iya. Biasanya pada umumnya susah untuk terima Tuhan Yesus. Iya. Tapi Tante dengan mendengar, mentibul iman, dan Tante ambil keputusan percaya Tuhan Yesus. Itu satu mujizat. Iya. Ya, oke. Luar biasa. Ya. Oke. Nah, bagaimana yang lain? Pak Alex, Iron. Kalau Naomi segudang nih mujizatnya nih. Saya pertolongan Tuhan dalam hidup saya beberapa tahun yang lalu. Ya. Siapa nih? Rijal. Ya. Saat itu saya hidup masih mengontrak di sebuah gubuk kecil di Tanah Tinggi. Ya. Saat itu saya mengalami ya benar-benar pahit banget dengan hidup. Usaha saya udah nggak ada, udah habis saat itu. Jadi saya menganggur. Dan saya pas besoknya mau bayar uang kontrakan, sementara saya nggak punya uang sepersen pun. Iya. Tapi saya masih percaya Tuhan, saya percaya Engkau bahwa Engkau tidak akan pernah biarkan anakmu jatuh tergeletak. Saat saya berkata begitu, saya teringat perintah Tuhan, bertindak.
Jadi keluar dari rumah dan pergi. Nah, saya ingat ayat Tuhannya, tapi saya lupa ayatnya di mana, cuma seperti itu. Pergi. Saya keluar dari rumah, saya pamit dengan istri saya Maria. Oh, mana saya pergi? Karena ini perintah Tuhan. Saya bilang gitu. Saya keluar, tapi saya nggak tahu arah saya kemana. Jadi baru sekitar belum sampai 10 langkah saya berjalan, yang mana saya berpikir saya harus bayar rumah, buat makan juga belum, nggak punya 1% pun nggak punya uang. Istri pun istri saya saat sakit cikungunya waktu itu. Nah, saya bingung kan. Jadi karena saya percaya firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Belum sampai 10 langkah, mobil sedan berhenti di samping saya. Dia tumpang tanya, Pak, saya numpang tanya, tahu nggak alamat ini? Kebetulan yang dia tanyakan itu teman-teman sepelayanan saya dulu. Namanya Pak Edi Warere, mungkin Duma kenal kali. Pak Edi Warere. Oh, ini teman sepelayanan saya, Pak, yuk saya antar gitu. Nah, saya antar, saya benar-benar asli hati saya hanya mengantar dia. Sampai di alamat tersebut, pertolongan Tuhan terjadi di situ karena dia bilang begini, tunggu saya sampai keluar, saya nggak lama. Dia bilang gitu. Setelah itu, dia keluar dari rumah itu, singkat ceritanya, dia berikan sesuatu ke saya ikhlas, hanya cuma mengantar, bukan nggak ada kebayang-bayang apa yang saya harus mendapatkan imbalan, nggak ada terpikir seperti itu. Amin. Pak, terima kasih Pak, Bapak sudah antarkan saya, dia kepalkan saya, tahu Pak, dia kasih saya uang sesuai dengan apa yang saya butuhkan, bayar kontrakan, buat makan istri saya untuk satu minggu. Amin. Nah, itu mujizat yang sangat saya rasakan. Amin. Saya percaya banget bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan anaknya jatuh tergeletak. Asalkan kita yakin, percaya saja, dan tetaplah berdoa. Amin. Dahsyat. Amin. Dahsyat. Pak Rijal, luar biasa. Jadi itu bukannya kebetulan, betul nggak ya? Kenapa? Bukan kebetulan, Pak. Orang yang mengantarkan itu, dia itu tandanya dari Tuhan itu menolong Pak Rijal adalah kebutuhan Pak Rijal. Sesuai kebutuhan Pak Rijal. Betul nggak? Iya, kasih betul. Kalau kebetulan kan paling dikasih ongkos paling 50.000. Paling dekat, Cipat dekat, Pak. Paling jalan sekitar 500 meter paling dari rumah saya. Itu saya antar alamatnya. Paling tidak 50.000 lah, ya. Paling tidak 50.000 lah. Gitu kan? Ternyata dikasih. Menurut saya. Ya, tapi cukup tuh bayar kontrakan untuk makan saya 1 minggu. Amin. Nah, itu namanya mujizat terjadi. Ini benar-benar mujizat terjadi. Luar biasa. Percaya dan meminta kepadanya dan bertindak. Bertindak. Iya. Iya. Luar biasa. Oke. Ya, siapa lagi nih? Ayo. Itu di poin kedua itu. Iya. Siapa tadi yang bersuara? Duma. Ya, Duma, coba apa Duma? Ayo, Duma. Saya juga mujizat, Om. Biarin hidup saya susah, biarin keluarga saya kaya, tapi tidak peduli dengan saya, tapi saya percaya iman saya. Saya percaya Yesus itu tetap menolong saya. Buktinya gini, Om. Sampai saya tua ini, saya tetap bersama Yesus. Walaupun beribu orang ngajaki saya mualaf, sekali Yesus tetap Yesus, Om. Amin. Saya kenapa? Satu pegangan iman saya kepada Tuhan. Waktu itu jatuh dari 8 tangga baru 1. Emang sih ya efeknya sekarang. Tapi saya bilang, hai, yang mau menyakiti tubuh Tuhan yang di dalam aku, pergi kau gitu kan. Walaupun ini kalau rasa sakit aku lawan terus. Soalnya aku percaya Tuhan, aku susah, Tuhan tolong. Aku nggak punya duit, Tuhan juga tolong, gitu. Jadi itu mujizat sampai sekarang ini saya masih ngikut Tuhan Yesus. Amin. Begitu, Om. Oke. Hanya mujizat karena saya tiba-tiba kaya, bukan. Saya selama ini masih ikut tetap bersama Yesus. Jadi imannya yang kokoh seperti Ibu Yesus ya. Amin. Amin. Haleluya. Susah boleh ada, tapi iman aku tidak mau jual. Ya. Iman percaya pada Tuhan Yesus aku tidak mau jual. Gitu ya. Amin. Iya, Pak, bukannya banyak ini banyak cuma daripada susah kamu mau enggak.
sekali Yesus tetap Yesus. Orang Iya. burung aja dipelihara, Mantap. apalagi saya manusia. Amin. Gitu, Om. Kenapa sekali Yesus tetap Yesus? Ada apa? Karena saya bilang gini, Om, burung aja masih dipelihara sama Tuhan, masa saya nggak dipelihara? Gitu, Om. Saya kan punya nyawa. Nah, masa kalah Iya. sama burung? Gitu. Malu dong sama burung, Om. Ya, jadi iman kamu itu, percaya Tuhan Yesus itu, apa kelebihannya ikut Tuhan Yesus? Ya, kelebihannya gini, Om, saya tetap maju gitu, walaupun saya hidup susah, happy aja hati saya, Om. Gitu. Jadi Ah. walaupun makan tempe rasanya makan ayam gitu aja, Om. Haleluya. Oh, tadi Oke. makan ayam Duma. Oke, Duma, kalau boleh ditambahkan, ya, kenapa kita ngotot sekali Yesus tetap Yesus? Karena Dia juru selamat. Iya, Dia Om. satu-satunya yang membawa kita ke Amin. sorga. Gitu ya. Dia menebus dosa saya, Om. Di dalamnya. Ah, Dia udah menebus dosa saya, Om. Dia Ya. sudah menyelamatkan ibu saya. Kalau nggak saya mati, Om. Bayangin Ya. dari 8 anak tangga. Tapi sampai sekarang ini, Duma tetap hidup di dalam Yesus. amin. Karena Tuhan Yesus pelihara kamu ya. Oke. Siapa lagi nih? Ayo. Ya, ayo. Maria tanyain Om. Oh, oke Murti. Murti di Hong Kong nih. Oke. Oh, haleluya. Silakan Murti. Bu Maria lu, Bu Maria Rija. Perkataannya Tuhan Yesus kalau mau bilang waktu pasti ada kata saat. Haleluya, haleluya. Only the house can share. Gimana Murti? Setiap perkataan Tuhan Yesus kalau mau memutuskan pasti bilang saat itu belum tiba gitu kan. Oh gitu. Yang kedua apa ya? Yang kedua. Halo? Iya. Yang kedua apa? Maksud yang kedua ya? Yang kedua ya? Oke, entar. Yang kedua. Tunggu. Yang kedua dikatakan begini. Halo? Ya, Kedua, kenapa Ibu Yesus tetap Oh, dari Grab, mengasihi ya? Tuhan Yesus? Iya betul. ya. Kenapa Oh, udah di Karena Ibu Yesus tetap andalkan Tuhan Yesus? ya, karena Ibu Yesus ingin menyelamatkan tuan pestanya. Oh, karena Tuhan Ibu Yesus ingin menyelamatkan pesta itu ya. Iya, Jadi dia percaya sama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. amin. Iya betul. Ya. Yang ketiga, Kapan terjadi mujizat? kapan terjadi mujizat air anggur? Waktu bawa ke tuan pesta, dibawa ke tuan pesta rumah itu, Pak. Oh, jadi ke kepala pesta ya. Pada saat itu Tuhan Yesus bilang, cedoklah air itu yang di tempayan, bawa kepada pelayan pesta. Iya betul itu. Ya, kepala pelayan pesta ya. Iya, Nah, terjadi jadi itu. mujizat itu terjadi, ya Iya. kan? Iya. Ya, oke. Terus Terus? yang keempat, pengalaman aku sendiri ya. Ya, pengalamannya Sering terjadi nih, Pak. sering terjadi, luar biasa. Iya, kalau pas gini, Tuhan, aku nggak punya apa gitu langsung ada, besoknya langsung ada gitu. Wih, mantap dong. Waduh, Iya. ini boleh ditiru nih. Sering Ya. banget terjadi. Minggu ini malah ada 2 kali terjadi. Oh, luar biasa. Oh, iya, aku juga sering banget dapat mujizat terjadi begitu. Amin. Jadi Iya. Tuhan pelihara ya. Tuhan Iya.
buktikan bahwa Tuhan sayang ya. Amin. Ya betul. Oke. Jadi, oke, terima kasih Murti, luar biasa ya. Nah, kenapa Yesus berkata waktuku belum tiba? Tadi apa yang kamu bilang? Karena setiap perkataan Yesus kalau mau memutuskan itu pasti bilang waktu. Jadi waktuku saatnya belum tiba. Oh gitu. Jadi sepertinya Tuhan Yesus tidak mau gembar-gembor bahwa dia hebat atau apa gitu ya. Seolah perkenannya Bapa di sorga ya, berkaitannya begitu ya. Iya betul. Dia tidak menyombongkan diri lah istilahnya, rendah hati. Betul. Oke. Siapa lagi? Tinggal Iron nih, belum ada suaranya nih. Oh maaf Om, karena saya bocor hujan. Apa bocor hujan? Lagi hujan bocor nih Om, saya stop dulu Om ya. Oke. Ya. Ntar rusak lagi. Ya. Siapa lagi? Kalau sudah, nanti saya mau tanggapin semuanya. Ahwa, bagaimana Ahwa? Ini saya mau tambahkan sedikit Pak. Menurut saya dari yang kita sharing pada malam hari ini dari Yohanes 2 ya sampai ke ayat ke-11 dari poin pertama ya Pak ya. Ya. Saya ingin menyatakan pendapat saya. Kenapa Yesus berkata waktuku belum tiba? Ya. Di sini kita kan dalam orang percaya kan kita dalam kehidupan kita setiap hari kita ada pergumulan masalah, ya kan? Jadi kita datang kepada Yesus memohon biar doa kita dijawab. Ya, tapi Tuhan tidak langsung menjawab. Jadi langsung kayak masak Indomie instan langsung jadi. Ya ini semua kan harus proses, ya kan? Ya. Tuhan melihat hati kita, sikap kita gimana, taat dan setia kepadanya, atau itu yang paling utama iman kita, percaya kita kepadanya. Nah, jadi Tuhan kayak ada suatu pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi Tuhan menjawab masalah kita, menolong kita dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kalau waktu kita kan kita memohon, kita mau cepat. Oh Tuhan tolong, Tuhan jawab. Tapi di sini dari perumpamaan ini untuk mengajak kita harus bersabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama. Dari yang kedua, kenapa Ibu Yesus tetap andalkan Tuhan Yesus? Nah, di sini kan dari firman Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 ya kan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi Ibu Yesus dalam masalah ini menaruhkan harapannya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ya, betul. Juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini, apalagi saat-saat pandemi ini kan, kita menaruhkan harapan kita kepada Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kita, permasalahan kita memohon, ya kita andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ini masalah iman yang kedua ini. Dan masalah yang ketiga, kapan terjadinya mujizat air jadi anggur. Di sini kalau kita taat kepada perintah Tuhan, melakukan kehendaknya, taat dan setia kepadanya, ya masalah waktu Tuhan pasti memberi pertolongan, memberi mujizat dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang keempat, bagaimana pengalaman Anda? Pernahkah alami mujizat? Ya, setiap kita orang percaya, saya juga pernah mengalami mujizat. Ya, di mana waktu saya saat
menjalani proses hukuman ini kan saya baru bebas kurang lebih 2 bulan dari lapas Pinang. Ya, waktu saya di dalam, saya pernah mau makan, tidak ada, maksudnya tidak ada uang untuk mau beli sesuatu, ya kan. Mau makan cadong, ternyata lauknya nggak ada, ya kan. Saya ke gereja, saya berdoa, Tuhan kasihanilah anakmu ini, ya mau makan tidak ada uang, ya kan. Terus setelah saya berdoa, saya begitu keluar dari gereja, tiba-tiba ada teman, ketemu teman kan, mau kemana? Saya bilang mau balik ke Blok. Oh, kamu udah makan belum? Saya bilang belum. Ini teman saya ajak saya pergi makan di kantin. Kita sebagai orang percaya tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan, ya kan? Saya percaya ini karena iman, ya, karena pertolongan Tuhan, maka saya bisa mengalami mujizat. Itu aja, Pak. Terima kasih. Amin. Luar biasa, luar biasa. Haleluya. Ini dia, ya. Tinggal siapa lagi nih? Pak Alek belum ya, Pak Alek ya? Cipit Om belum pernah Om, si Cipit masih ada nggak si Cipit Om? Nah ini. Lewat aja Om, lewat aja Pak, lewat aja ya. Oke. Sipit keluar, udah Sipit. Tuh kan keluar mulu tuh si Cipit itu. Oke, luar biasa ini malam hari ini ya. Mungkin itu tadi siapa lagi? Ibu Rusti ada tambahan nggak? Gini, tapi saya nggak tahu ini apakah disebut benar-benar mujizat apa enggak. Ini kejadian simpel. Jadi saya pernah ngalamin 2 kali waktu pas Natal. Jadi waktu Natal itu saya sering keluar ya waktu itu. Saya kan percetakan, jadi saya waktu itu saya keluar. Dan karena Natal saya nggak mau bawa mobil, jadi saya naik kendaraan umum waktu itu. Udah lama ini kejadian, udah lama. Nah, terus pulang pasti macet, ya. Akhirnya terus waktunya udah mepet mau ibadah kan Natal ada ibadahnya. Terus saya memohon supaya saya tuh tetap pulang tepat waktu untuk beribadah gitu kan. Ya udah. Pertama kali akhirnya ya benar pulang bisa. Terus yang kedua kali yang anehnya gini, saya 2 kali itu nggak bawa mobil. Saya tunggu bis waktu itu. Itu kan saat itu kan penuh gitu. Jadi waktu bis dari jauh saya udah lihat, waduh ini penuh. Jadi nggak ada harapan naik kan, ya udah. Dia juga udah jauh-jauh udah lewat. Sekali lewat, 2 kali lewat. Terus saya bilang, aduh Tuhan, saya mau ibadah nih Tuhan, saya cerita gitu aja. Tuhan kasih saya satu tempat duduk aja, saya bilang gitu kan. Terus nggak tahu bagaimana dari jauh datang satu bis itu kosong sama sekali. Jadi dia cuma jemput saya sendiri jadinya. Oh, ya luar biasa ya, suatu yang aneh ya, kelihatan aneh ya. Benar-benar. Padahal harusnya nggak mungkin. Itu benar-benar nggak mungkin tuh bis bisa kosong posisi di saat itu gitu. Saking ramainya. Amin. Oke. Puji Tuhan. Itu bis malaikat itu. Bis malaikat. Jadi sebenarnya ini disebut mujizat nggak ya sebenarnya? Karena saya pikir ya cuma begitu aja gitu maksudnya. Tapi saya merasa Ibu turun, ya pertolongan Tuhan sih. Begitu Ibu turun, noleh ke belakang hilang itu bisnya itu. Oke. Ya. Iron bagaimana Iron? Iya Om. Gimana? Ada? Nanti deh Om, next lagi ya. Belum next time ya. Oke. Iya. Ya. Saya masih ada satu kejadian yang benar-benar itu aneh lah gitu ya. Iya. Waktu itu saya pergi dengan keluarga, nggak ambil barang, jadi pakai mobil bak ya. Mobil bak kan akhirnya jadi kecil dong, kita duduknya di depan gitu ya. Itu semua masuk tol. Waktu itu saya tiba-tiba ini ceritanya, aduh nggak enak banget. Ceritanya mau BAB lah gitu ya, mau pup gitu. Itu saking
itu mendadaknya itu parah sekali itu. Maksudnya, waduh udah nggak ada waktu harus keluar gitu maksudnya gitu kan. Tapi kan udah mau masuk tol, udah nggak bisa bagaimana gitu. Wah, pas masuk tol, wah gawat. Saya berdoa terus di dalam hati, aduh gimana gitu ya. Rasanya udah nggak bakal ditahan, nggak ketahan lagi. Saya pikir kalau bisa saya bisa lepas dari ini, dikasih 1 juta pun, enggak, saya dikasih 1 juta pun saya nggak mau ngalamin hal gitu maksudnya, gitu ya. Akhirnya, terus saya tiba-tiba saya teriak, Tuhan Yesus tolong saya, gitu. Jadi saya keluar suara waktu itu. Nah, waktu saya keluar suara itu langsung perasaan saya itu langsung dia gitu. Terus udah normal, nggak jadi ceritanya. Nggak mules lagi ya. Aduh, padahal saat itu benar-benar itu saat yang sangat-sangat urgent. Gitu. Iya. Nah, itu benar-benar nggak pernah saya lupakan soal kejadian itu. Tapi saya berpikir saya dikasih 1 juta pun saya mau gitu. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih. Luar biasa kesaksian-kesaksian malam hari ini luar biasa. Tema kita adalah mujizat. Ya, dikatakan mujizat di mana kalau ada Tuhan Yesus, mujizat selalu ada terjadi. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, jadi saya rangkum semuanya bahwa dikatakan semuanya itu luar biasa. Mengerti akan firman Tuhan, ya, terus diempatasikan dengan kepribadian yang mengalami masing-masing. Jadi di mana Ibu Rusti juga jawabnya bagus, luar biasa ya. Di situ mengerti akan firman Tuhan bahwa mujizat itu dialamin, bahwa kalau kita percaya sama Tuhan Yesus pasti ada terjadi. Nah, Teksin juga berkata tadi, dikatakan bahwa kalau dikatakan Tuhan Yesus berkata waktuku belum tiba, itu adalah satu ujian buat kita. Percaya enggak? Ya, kalau seandainya Tuhan tidak menjawab sekalipun, ya, seperti Ibu Yesus, dia percaya mati-matian. Dia percaya menaruh harapnya sepenuhnya pada Tuhan. Maka itu menjadi luar biasa buat Ibu Yesus, dia mengalami mujizat saat itu. Ya, apalagi menyangkut nama besar, ya, dalam suasana pesta itu. Terus dikatakan lagi bahwa Ibu Yesus itu yakin sekali siapakah Tuhan Yesus itu. Maka kita hari ini ya belajar firman Tuhan bahwa kita harus mengerti siapakah Tuhan Yesus itu. Kalau kita mengerti siapakah Tuhan Yesus itu, maka kita akan tidak mau seperti Duma katakan, tidak mau jual Yesus, ya. Tante Chun Liam merasakan mujizat terima Tuhan Yesus. Karena itu adalah sesuatu keselamatan, sesuatu yang dikatakan inti dari kehidupan manusia. Ya. Kalau kita percaya kepada yang lain, kita belum tentu dijamin. Tapi percaya Tuhan Yesus itu terjamin. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa di sorga, kecuali melalui aku, melalui Yesus. Karena Yesus datangnya dari sorga, turun ke dunia. Seperti Ibu Dewi katakan tadi, Yohanes pasal 1. Pada mulanya firman. Firman itu menjadi manusia. Dan dia turun ke dunia. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Rijal juga ngalamin bahwa mujizat itu terjadi karena ketaatan. Oh, luar biasa. Memang, hari-hari ini kalau kita tidak taat, bagaimana mujizat akan terjadi? Karena itu ketaatan itu adalah satu ujian iman. Sungguhkah kita percaya? Kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita harus ikutin apa yang dikatakan. Ya, bahwa walaupun dikatakan Tuhan Yesus waktuku belum tiba, atau ya arti lainnya bahwa doa kita belum dijawab. Buktinya Rijal dengan percaya sepenuh pada Tuhan, mujizat terjadi secara pribadinya.
yang tidak terpikirkan oleh manusia, oleh kita. Seperti 1 Korintus 2 ayat 9. Tidak pernah kita lihat, tidak kita pernah dengar, kita tidak pernah keluar dari dalam hati. Itulah yang Tuhan sediakan. Ketika Rijal berkata, Tuhan, aku mau bayar kontrakan. Tuhan, aku bagaimana nih untuk kedepannya? Aku nggak punya uang sama sekali. Ketika berseru sama Tuhan, indah luar biasa. Waktunya Tuhan. Amin. Seperti Ahwa tadi bilang, katakan waktunya Tuhan. Ya. Nah, jadi di situ kita lihat semua rangkuman ini, termasuk Ibu Dewi juga luar biasa mengerti akan firman Tuhan ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, kita menaruh harapnya pada Dia, maka mujizat jadi. Ya. Terus saya melihat indah semua kesaksian ini. Kesaksian ini semua indah. Jadi intinya adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan taat. Amin. Jadi ketika anggur itu terjadi, ya, bukan pada saat air dimasukin ke buyung, ditaruh ke tempayan, itu belum terjadi. Ini konteks Bible ya, konteks pelajaran Bible ya, bahwa jadinya itu ketika Tuhan Yesus katakan, cedoklah air itu, bawalah ke pemimpin pesta. Dan minum. Nah, bawalah ke pemimpin pesta. Itu pergumulan yang luar biasa. Kenapa? Pelayan pesta itu tahu bahwa air yang dicedok itu air sumur. Dia sendiri yang tuang air sumur itu ke tempayan. Jadi satu ujian iman yang luar biasa. Tapi karena dia mau taat, kembali lagi ketaatan itu mendatangkan mujizat. Ya, luar biasa. Hari ini semua tanggapannya mirip-mirip, tapi semuanya benar. Ya, jadi pada saat dicedok itu air, dia langsung berjalan ke pemimpin pesta. Ini pergumulan. Bagaimana kalau enggak nanti gue dipecat nih, kalau umpamanya kalau enggak jadi anggur nih, istilahnya begitu kan? Tapi karena dia mau taat, itu mendatangkan mujizat. Jadi pada saat dia cedok itu yang perintah Tuhan, ya, yang pertama kan Tuhan perintahkan, kamu ambil air sumur itu di buyungmu dan tuanglah ke tempayan. Nah, itu kan. Tapi klimaksnya itu mujizat terjadi, dikatakan cedoklah air itu, bawa ke pemimpin pesta. Nah, itu mujizat terjadi saat itu. Ketaatan. Jadi dia sudah lulus ujiannya, Tuhan Yesus sudah bilang, ayo air sumur ambil, masukin ke buyung, diturutin. Terus tuang ke tempayan, diturutin, ya kan? Taat kan? Jadi itu dalam ujian. Jadi kehidupan kita, kalau kita mau menikmati mujizat, itu diuji sama Tuhan. Sejauh mana percaya kita. Amin. Maka malam hari ini, ya, dengan tema bahwa mujizat terjadi, air menjadi anggur, itu bisa diimpartasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya. Jadi jangan khawatir. Jadilah seperti Ibu Yesus yang percaya menaruh harapnya sepenuh pada Tuhan. Itu. Kedua, ketaatan. Jadi ketaatan itu bertindak dengan iman, bukan? Kalau umpamanya kita bilang beriman tapi kita bertindak, sama juga itu iman kita mati. Iman kita mati artinya tidak ada mujizat. Ketika mujizat terjadi adalah tindakan iman. Amin. Luar biasa. Ya. Jadi semua baik Murti, baik Maria, Ibu Maria sama Pak Rijal ngalamin, ya. Juga Ahwa, saya tahu dia penderitaannya mujizat terjadi luar biasa juga, apalagi dia baru keluar dari penjara.
apa masa depannya lagi? Ya, keluar penjara nggak punya duit tuh. Bukan Tapi penjara. ingat tuh, Rijal nggak punya duit. Tuhan kirim burung gagak. Bukan penjara, Om. Sekolah luar biasa itu. Udah lulus dia. Oh, udah lulus ya. Nah, jadi percaya dengan iman, kamu tidak akan kelaparan. Ya. Amin, Pak. Pak Rijal kalau mau bicara suaranya dibuka dulu. Oh iya, sebagai orang yang percaya, mujizat pasti yang terjadi kalau kita dengan yakin dan beriman. Itu Amin. buktinya Kita Om, lakukan tindakan. ngirim orang-orang suruh bagi nasi di tanah tinggi itu mujizat. Itu burung